pada saat dia luncurkan ini, pada saat itu dia kirim kapal induk untuk menyerang Iran. Bagaimana mungkin orang percaya? Ya, dia tidak bisa menghentikan serangan Israel sampai detik ini meskipun dia menginisiasi ceasefire, gencatan senjata. Tapi sekarang kan faktanya Israel tetap menyerang kan? Ya. Jadi di mana ketokohan Trump untuk berbicara tentang perdamaian? Kalau itu niatnya, ya sebaiknya pemerintah memaparkan dulu apa yang ingin dilakukan dengan join itu. Bukan sekedar menyampaikan argumentasi dalam bersifat naratif. But show us, what are you gonna do in a concrete way? Everybody will shout, mengatakan, I told you, man. Ya betul sih. Ya kan? Betul. I told you, man. Ya betul. Don't blame me. Perdamaian, kedamaian, atau damai adalah tujuan semua bangsa. Sejatinya tidak ada yang mengendaki perang. Dunia sudah kenyang dengan perang yang menumpahkan darah dan air mata. Jutaan orang sudah terbunuh, jutaan rumah musnah, anak-anak kehilangan orang tua. Perang dunia ke-1 dan ke-2 telah membuka mata kita semua bahwa perang terlalu kejam dan jahat untuk dibiarkan. Perdamaian harus ditegakkan, peradaban harus diselamatkan, kemanusiaan harus dimuliakan, damai dan perdamaian adalah jalan yang mesti ditempuh. Ini bukan basa-basi, bukan seremoni, bukan sekedar jabat tangan atau pelukan. Damai adalah harapan untuk merajut kembali masa depan, menyelamatkan peradaban dan kehidupan. Tak boleh lagi ada darah tumpah. Tak boleh lagi peluru ditembakkan. Selamat datang Bung Hamid Awaludin. Terima kasih, kehormatan buat saya. Nah, saya panggil Bung karena memang ini panggilan perjuangan. Saya nggak manggil Bang Hamid Awaludin atau Mas Hamid Awaludin atau Bapak Hamid Awaludin. Ya. Walaupun kami sama-sama excellency yang mulia. Karena Bung Hamid duta besar di Rusia, saya duta besar di Norwegia. Ya. Nah, tapi kami sama-sama teman lama, teman yang sudah kenal sejak dulu. Saya sekolah di Fakultas Hukum, Bung Hamid juga di Fakultas Hukum. Saya ke Amerika, Bung Hamid juga ke Amerika. Saya pernah ketemu di Washington DC kalau saya nggak salah. Iya, Washington DC. Ketemu sama-sama di sana. Nah, beliau juga mengajar di Universitas Hasanuddin. Dan kalau kita membaca dan melihat sejarah Indonesia, sebagian dari penyelesaian konflik Aceh itu berasal dari kerja keras dari Bung Hamid Awaludin. Terima kasih kepada Bung Hamid. Ya. Nah, kali ini kita tidak bicara mengenai Aceh, Bung. Ya. Kita bicara mengenai Board of Peace. Ya. Board of Peace yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Donald Trump di Davos. Dan saya tidak mengerti Board of Peace yang dibentuk untuk Palestina di Gaza itu tidak ada representasi Palestina. Ya. Ya, kok begitu aneh gitu. Nah, gimana Bung Hamid? Ya, pertama komentar saya, awalnya ketika ide ini dilemparkan 2025, saya optimis karena saya anggap ini adalah ide institusi ad hoc untuk merecovery Gaza. Ya, sebagaimana dulu bayangan saya, setelah kita setelah tsunami, kita bentuk namanya BRA, Badan Rehabilitasi Aceh. Ya kan, banyak orang asing dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan ternyata mau jadi badan permanen. Nah, lalu yang pertama dibicarakan strukturnya. Donald Trump menjadi chairman forever, ya kan? Seumur hidup. Seumur hidup. Artinya lembaga ini tidak diawali dengan niat melakukan kerja nyata, tetapi melegitimasi ketokohan Donald Trump. Ya, berarti
ini adalah personifikasi sebenarnya ini. The glory dari seorang yang bernama Presiden Trump. Yang kedua, catatan saya belum pernah melihat dan mendengar blueprint atau peta jalan apa yang mau dilakukan secara konkret. Katakanlah misalnya, mulai bulan Maret tahun ini kita mulai rekonstruksi bangunan yang roboh, satu. Kedua, kita kembalikan anak-anak sekolah dengan jaminan keamanan. Dua. Ketiga, mengembalikan pengungsi yang ada di perbatasan. Keempat, membangun rumah sakit. Itu kan sebenarnya konkret. Ya. Pertanyaannya sekarang, ya, apa peta jalan apa yang mau dicapai dan bagaimana caranya? Jadi glory Donald Trump. Ya, personal glory. Yang mempersiapkan dirinya untuk menjabat Ya. dalam satu institusi, satu lembaga yang mungkin seolah-olah dianggap sebagai rivalitas atau pengganti PBB. Ya. Tapi pertanyaan saya satu nih, Ya. Bung Hamid. Apakah ada hidden agenda yang lain selain itu? Selain Ya. glory? Pertama, dia ingin sekali menunjukkan keperkasaannya ya. Bahwa dia menyelesaikan Middle East. Karena lihat, periode pertamanya itu kan dia sudah menginisiasi Abraham Accord. Ya. Jadi memang obsesinya ini ingin menjadi diberi legitimasi penyelesaian Timur Tengah. Ya. Nah, kebetulan sekali ada persoalan dengan Gaza kan. Ya. Lalu dia bermimpi membuat lembaga yang bersifat permanen itu. Ya. Yang kalau Bung Todun tanya saya, apakah dia punya legitimasi moral untuk itu? Jawaban saya tidak. Ya, Donald Trump tidak punya legitimasi dan justifikasi moral berbicara perdamaian. Pada saat dia luncurkan ini, pada saat itu dia kirim kapal induk untuk menyerang Iran. Ya. Di mana legitimasi moral di situ? Kedua, bagaimana mungkin orang percaya? Ya, dia tidak bisa menghentikan serangan Israel sampai detik ini meskipun dia menginisiasi ceasefire. Gencatan senjata. Tapi sekarang kan faktanya Israel tetap menyerang kan? Ya. Jadi di mana ketokohan Trump untuk berbicara tentang perdamaian? Tidak mungkin. Saya bersyukur Donald Trump tidak mendapatkan Nobel Peace. Kalau itu ya, memang buat saya itu adalah sangat-sangat ironis kalau dia dapat Nobel Peace ya. Dan mau banget. Makanya Board of Peace ini juga satu pertanyaan besar ya. Apa dibalik ini semua? Sebab yang saya tanyakan tadi kan hidden agenda. Nah, hidden agendanya adalah ini transactional, ini business project. Karena pembangunan yang akan dilakukan di Gaza yang disebut sebagai Rivera ya, Estate ya atau apapun itu namanya, itu akan dikerjakan oleh menantunya. Ya, ujung-ujungnya di situ. Ya, Jeff Kushner. Ya kan? Nah, kalau itu, ini kan ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Kalau kita mau bicara jujur apa adanya. Ya. Jadi, saya tidak mengerti. Nah, ini pertanyaan saya yang kedua nih, Bung Hamid. Ya. Indonesia diundang bersama beberapa negara lain. Ya. Bahwa negara-negara Eropa Barat, Norwegia, Swedia, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Italia, termasuk Jerman. Jerman sudah menyatakan secara eksplisit menolak undangan Donald Trump untuk masuk Board of Peace. Nah, tapi Indonesia, negara Islam terbesar di dunia, menerima itu, sementara kita ini kan salah satu yang mendukung resolusi PBB, mengenai two-state solution dan mengutuk apa yang terjadi di Gaza sebagai genosida. Nah, jadi gimana kita bisa masuk ke Board of Peace itu, Bung Hamid? Saya kira begini, cara berpikirnya Indonesia, dia masuk dengan asumsi. Dia bisa berperanan untuk mewujudkan perdamaian di sana, which is not the case. Pertama, kalau itu niatnya, sebaiknya pemerintah memaparkan dulu apa yang ingin dilakukan dengan join itu. Bukan sekedar menyampaikan argumentasi dalam bersifat naratif. But show us
what are you gonna do in a concrete way? Misalnya, contoh ya, mudah-mudahan saya masuk, yang pertama saya mau lakukan mendamaikan Hamas dan Al-Fatah. Wah, itu bagus. Karena kunci persoalan ada di situ. Yeah. And I happen to almost to be mediator between Hamas dengan Dan Israel. ya bukan Dan between Hamas Palestina. dan Al-Fatah. Al-Fatah. Tetapi terlanjur pemimpin Hamas dibunuh kan Ya, ya. di Iran. Ya. Nah, hal seperti ini yang harus dijelas. Apalagi kalau memang benar harus ada uang yuran 16 triliun. It's no kidding, man. 16 triliun itu is no a piece of cake. Ya. Itu harus ada transparansi dan akuntabilitasnya. Saya spend ini because dan yang diinginkan itu yang ingin di-achieve harus konkret, Pak. Ya, Harus oke. konkret. Ada satu soal sebetulnya. Kan mengikatkan diri atau masuk pada Board of Peace ini bukan soal kecil. Ya, Ya, bukan soal uang yang 1 miliar US dollar saja, tapi dalam konteks ketatanegaraan. Ya, presiden memang kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo maksudnya. Ya. Ya. Nah, dia bisa membuat keputusan. Tapi apakah dalam putusan yang sangat strategis seperti ini, kalau kita melihat fatsun politik, apakah tidak harus ada konsultasi? Misalnya dengan ketua DPR, dengan ketua MPR, atau dengan ya tokoh-tokoh publik ya bangsa ini, ya sebelum mengambil keputusan, karena ini long lasting ya, akibatnya. Kita masuk ke dalam, nah kita udah punya sikap politik, dan sikap politik ini apakah inline dengan politik luar negeri Indonesia? ya. Ya, masalahnya begini. Kembali ke cara berpikir saya, Trump tidak punya legitimasi moral dan justifikasi moral berbicara perdamaian. Khusus konteks Indonesia, semua orang akan berkata, "Hey, Anda mau ikut kapal itu ya dalam rangka menyelesaikan perdamaian." Ya toh? Bagaimana dengan Trump yang punya jejak ya menjustifikasi serangan Israel terhadap Hamas? Tiba-tiba mau bicara mengenai perdamaian. Yang kedua, bagaimana mau membicara perdamaian? Trump mengirim dalam situasi kalut begini, mengancam mengakuisisi Greenland, tentu by using of force. Kemudian Iran lebih gawat lagi karena sudah kirim kapal induk ke arah sana. Nah, Indonesia dalam konteks Israel kan sangat sensitif. Cara berpikir semua orang di Indonesia adalah cara berpikir apapun yang dilakukan Israel terhadap Hamas, ya, itu adalah restu Amerika. Nah, bagaimana Trump bisa menjustifikasi perdamaian dengan ini? And how you convince Indonesian people? Ya, barangkali Bung Todung bisa paham, saya bisa paham, tapi ini yang dibawa bagaimana? Amerika kan pendukung Israel. Begitu cara berpikirnya kan. Israel sampai detik ini tidak taat pada ceasefire yang katanya itu dimotori oleh Donald Trump. Jadi pertanyaan-pertanyaan asasi ini yang mesti dijawab pemerintah kita ini. Oke. Kalau tadi Bung Hamid mengatakan bahwa Trump tidak punya moral legitimacy, ya, atau authority untuk membuat Board of Peace yang menyelesaikan persoalan antara Israel dengan Palestina. Nah, kalau Anda jadi Presiden Republik Indonesia, saya bisa simpulkan bahwa Bung Hamid tidak setuju dong kita masuk Board of Peace. Ya, saya ada posisi seperti itu. Karena tidak ada yang konkret. Di mana apa yang mau dilakukan? Itu dulu. Dan ingat Bung, Trump sudah jelas-jelas mengatakan ini akan menyaingi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya dalam politik internasional, saya pengagum paham multilateralisme. Memberdayakan lembaga yang ada. Kedua statusnya itu lembaga nanti. Government organization or non-government organization. Ya, anggotanya kan kepala negara
atau kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Ya, jadi We don't know. mewakili negara akhirnya. Berarti bagaimana dengan PBB? Ya, mungkin hidden agendanya adalah ingin menggantikan PBB. Kan Amerika mundur dari 66 ya lembaga internasional, organ PBB. Ya. Mungkin itu yang akan terjadi. Tapi oke lah, saya nggak tahu Bung Hamid melihat atau mendengar pendapatnya Dino Patijalal. Ya. Mantan Duta Wamenlu dan Dubes. mantan dubes kita di Amerika. Nah, dia membuat satu postingan, satu video yang disebarkan kepada publik tentang Board of Peace yang menurut dia, pertama, ya, ini tidak ada rujukan sama sekali terhadap Palestina. Exactly. Ya. Kedua, ini dipimpin ya oleh Donald Trump yang sangat tidak jelas aturan mainnya, jabatannya seumur hidup, ya. Penggantinya juga tergantung kepada dia, ya. Dan ketiga, ya ini apa namanya? Ya tadi kita bicara mengenai iuran yang 1 miliar US dollars itu, ya. Dan keempat juga tidak jelas blueprintnya sebetulnya, yang seperti dikatakan oleh Bung Hamid tadi. Jadi tidak demokratis sama sekali. Nah, ini pendapatnya Dino Patijalal, ya. Dan dia menganjurkan supaya Indonesia mempertanyakan soal blueprint, ya, terms and condition-nya, dan kemudian siap untuk keluar dari Board on Peace. Ya. Ini usulnya Dino Patijalal. Ya. Ya. Nah, kalau saya mau tanya, apakah keluarnya nanti atau keluarnya sekarang? Kalau mau keluar dari sekarang. Kalau saya juga seperti itu gitu. Jangan nunda. Kalau mau keluar dari sekarang. Karena kan barang ini kan belum jelas ini. Tidak ada roadmap-nya. Tidak ada direction yang mau dituju kan. Bagaimana mungkin para anggota ini diharapkan mengayun langkah sama kalau tidak ada directory. Ke arah mana kita mengayun langkah ini ke depan? Itu. Ya, tapi kan dilemanya adalah kan sudah masuk ke dalam. Ya. Nah, masuk ke dalam dan kemudian keluar pada saat sekarang, ya agak awkward juga, ya kan, untuk keluar pada saat sekarang ini, ya. Jadi ya. Tapi persoalan kalau ada apa-apa di kemudian hari, everybody will shout mengatakan, I told you, man. Ya betul sih. Kan? Betul. I told you, man. Ya betul. Don't blame me. Ya kalau saya sih berpikir begini, Bung Hamid. Kita masih punya PBB. Ya. Bahwa PBB itu tidak sempurna, bahwa PBB itu mempunyai kelemahan, iya. PBB tidak efektif, iya. Tapi PBB jauh lebih jelas aturan mainnya. Ya. Jauh lebih jelas komitmennya dan sudah punya organ di mana-mana. Persis. Nah, kenapa kita tidak memperkuat PBB gitu? Sebagai satu lembaga multilateral yang memang sudah berhasil dalam banyak hal, walaupun tidak berhasil juga dalam beberapa hal, tapi ya itulah pilihan politik yang paling menurut saya realistis dan ideal. Dan mendapat legitimasi, Pak. Ya. Kalau lewat saluran PBB. Ya. Legitimasi moral, legitimasi yuridis, ada. Ya. Kenapa harus berpikir alternatif? Ini aja belum difungsikan dengan baik. So what do you think of Indonesian foreign policy? Begini. Ini pertanyaan saya. Ya. American foreign policy. Indonesian foreign policy. Indonesian foreign policy untuk sementara ini pada saat kita ngomong ini saya belum lihat. Ya. Sosoknya seperti apa sih? Tapi itu kan policy. Ya, namanya policy kan at least ada rencananya kan? Ada directionnya kan? Betul. No foreign policy is a policy. Contoh sederhana aja deh. Contoh ya, konkret ya. Di Kamboja, Thailand, 2 kali perang selama beberapa less than 1 year. Pernah nggak kita menyatakan posisi kita untuk menyelesaikan itu? That war took place in our own yard. Sebagai pendiri ASEAN. Betul. In our own yard. Did we ever say something? Apa keterlibatan kita? What do we offer kepada kedua belah pihak agar meredakan ketegangan?
Itu aja standar yang paling minim yang saya bisa offer, bahwa foreign policy Indonesia kita belum saya lihat sosoknya seperti apa. Dengan kasus yang sangat simpel itu. Took place in our own yard. Dan kita ini founder ASEAN. Ya, betul. Nah, itu loh. Jadi menurut Bung Hamid, sebetulnya prioritas kita lebih bagus merevitalisasi ASEAN. Exactly. Karena kalau kita revitalisasi ASEAN, itu muncul sebagai leader of the region kan? Ya. Bargaining political leverage kita lebih besar. Ya. Gitu. Oke, salah satu politik luar negeri kita yang dari dulu ya dikumandangkan adalah dalam konteks Timur Tengah, ya, Middle East, adalah two-state solution. Ya. Penyelesaian dua negara. Jadi Palestina diakuin eksistensinya, Israel juga diakuin eksistensinya. Saya sih tidak keberatan. Menurut saya sih bagus. The way to solve that harus begitu. Ya. Tapi border peace ini sama sekali tidak bicara mengenai two-state solution. Ya. Sama sekali. Apakah ini akan menelikung two-state solution itu? Itulah yang saya katakan. Selama belum ada roadmap, belum ada blueprint tentang apa yang dilakukan, apa keuntungannya kita berada di situ? Ya, jangan-jangan the end of the day you will shout, I told you man, don't blame me. Itulah. Harus ada konkret plan-nya dulu. Jadi kalau gagal bisa backfire. Ya backfire. Ya. Emang. Ya. Dan selama ini kan sebenarnya kita dilirik oleh Timur Tengah menjadi penengah yang baik kan. Ya. Tetapi dengan board of peace ini di mana Trump ada, image itu hilang. Ya. Image itu hilang. I happen to beberapa kali ke Timur Tengah because they always mereka selalu membayangkan kita bisa terlibat sebagaimana kita selesaikan Aceh. Ya. Nah, itu. Saya dengan Pak Yusuf Kalla berkali-kali. Berkali-kali. Ya, sedih juga sih lihat rakyat Palestina ya yang sudah 70.000 orang yang meninggal. Ya, dalam waktu 1 tahun lebih ini. Ya. Dan sekarang mereka tidak diikut sertakan. Dan mereka ini kan bukan hanya angka dalam statistik. Ya, mereka ini human being, manusia. 70.000, Pak. 70.000 yang meninggal. Less than 2 years. Dan berapa banyak rumah yang dihancurkan gitu. Ya. Jadi saya agak skeptis, sangat skeptis melihat board of peace ini. Nah, tapi pertanyaan saya adalah Prabowo sudah masuk. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Ya. Pertama ya, oke, dia sudah masuk. Kewajiban kita selama niatnya memang mau menyelesaikan tugas kemanusiaan dan perdamaian Timur Tengah, sebaiknya Prabowo ya proaktif mendatangi komunitas-komunitas Indonesia, memaparkan rencananya dengan dia join itu. Biar masyarakat memberi dukungan, bukan sekedar retorik. Wah, kita akan terlibat ini. But what you are going to do? Show us. Tunjukkan kepada kita apa yang konkretnya Anda mau lakukan. Misalnya, saya akan push board itu memberi prioritas mendamaikan dulu Hamas dan Al-Fatah. Kan konkret. Selama mereka tidak damai, selama itu Israel selalu punya justifikasi menghantam Hamas. Dan tidak akan ada perdamaian. Selama mereka itu bertengkar. Itu kan konkret. Seperti itu yang saya bayangkan, Bu. Ya, saya sebetulnya ingin Prabowo sebagai presiden talk to the nation. Ya, bicara kepada rakyat, kepada publik, ya. Melalui satu pidato yang disiarkan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian juga apa yang dikatakan Bung Hamid tadi, datengin dong kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, ya, apakah itu Nahdlatul Ulama, apakah itu Muhammadiyah, apakah yang lain-lain, dan jelaskan, ya kan, what you are going to do di dalam board of peace ini, kalau mau berkomunikasi dan mendapatkan dukungan. Walaupun saya agak ragu, Bung Hamid,
ya, apakah mereka akan mendukung? Karena dalam Board of Peace ini sama sekali tidak jelas posisi dan tempat Palestina. Mereka tidak diikut sertakan. Mereka ini hanya numbers, ya, bukan dianggap sebagai ya rakyat atau manusia. Jadi buat saya ini apa ya? Satu ironi yang sulit untuk bisa didamaikan kalau saya. Ya. Dengan dia tidak melibatkan Palestina, Ya. secara otomatis semua orang berpersangka bahwa proyek ini adalah proyek in favor for Israel. Kenapa tidak ada Palestina? Padahal sumber persoalan adalah hubungan Palestina dengan Israel. Ya. Sehingga menimbulkan gelombang gerakan Hamas, lalu dibalas, dan 70.000 orang meninggal. Itu. Ya. Persangkaan itu sangat logis. Ya. Ini proyek in favor for Israel. Ya. Saya mengerti, dan memang kalau melihat pernyataannya Presiden Prabowo yang dimuat di media dan media sosial, dia mengatakan bahwa ya perdamaian itu akan terjadi kalau keamanan Israel juga dijamin. Itu dia katakan itu. Nah, saya agak sedih ya. Kenapa Palestina tidak di-mention, tidak disebut sama sekali. Nah, buat saya ini sulit untuk saya cerna ya. Ya. Sebagai warga negara, sebagai warga global. Tapi Bung Hamid ya ini pelajaran yang bagus buat kita. Saya tidak tahu endingnya di mana ya, apakah ini akan bisa selesai atau tidak ya, tapi akan banyak perdebatan, akan banyak keberatan mengenai hal ini di Indonesia. Iya. Tapi saya ingin menutup ini dengan menyampaikan beberapa hal saja, karena akal sehat menuntun kita untuk menyembuhkan luka akibat perang. Terlalu banyak yang mati, terlalu banyak yang tergeletak tanpa harapan. Ya. Dunia bertanggung jawab untuk membuat dan menjamin perdamaian. Bukan hanya untuk Palestina, tapi juga untuk Israel dan untuk semua. Perdamaian ini jangan ditunggangi rencana bisnis yang akan menyulap Gaza. Menjadi real estate mewah, gedung pencakar langit, tapi rakyat Palestina melarat, tanahnya tidak kembali. Sementara orang-orang Israel mencekamkan kakinya. Ini bukan perdamaian. Ini adalah penjajahan. Ya. Mungkin ini closing dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bung Hamid ya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Quo Vadis Indonesia akan tetap ya tampil dalam dialog-dialog, dalam percakapan yang membuka cakrawala dan pertanyaan-pertanyaan yang kita mesti jawab sebagai bangsa. Terima kasih. Terima kasih.